Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu di tengah kondisi pandemi seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ilham Majid. Saya dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan dosen pengampu Bapak Nahrawi SHMH. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tentang pelaksanaan putusan atau dapat disebut eksekusi. Langsung saja, pembahasan mengenai pengertian pelaksanaan putusan atau eksekusi dan juga dasar hukum eksekusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pelaksanaan putusan atau eksekusi. Pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Apabila pihak yang kalah atau dapat disebut pihak tereksekusi atau pihak tergugat tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Para ahli juga mengemukakan tentang apa itu pengertian pelaksanaan putusan atau eksekusi, seperti Yahya Harahap yang mendefinisikan pelaksanaan putusan atau eksekusi yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Sedangkan Subekti mendefinisikan pelaksanaan putusan atau eksekusi yaitu melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, di mana kekuatan umum ini yang dimaksud adalah polisi. Jadi, menurut Subekti, apabila orang yang kalah dalam perkara itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus menaati putusan itu secara sukarela. Apabila tidak mau menaati, maka itu dibantu dengan kekuatan umum, yaitu berarti berhadapan langsung dengan polisi. Selanjutnya, yaitu dasar hukum eksekusi. Dalam hukum acara perdata, dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam berbagai ketentuan-ketentuan, diantaranya yaitu yang pertama pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBG atau pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR. Yang kedua yaitu
pasal 133 RF. Yang ketiga, pasal 36 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang keempat yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya lebih bersifat khusus, seperti eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Ada juga eksekusi fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1995. Baik HR maupun RBG secara rinci memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi, dari awal mulanya proses eksekusi sampai berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Dalam pasal 195 sampai pasal 224 HIR terdapat ketentuan-ketentuan di dalamnya, yaitu diantaranya ketentuan tentang peringatan atau teguran. Yang kedua yaitu ketentuan tentang sita eksekusi. Yang ketiga yaitu ketentuan tentang pemenuhan prestasi yang terdapat di dalamnya, yaitu ada pengosongan objek sengketa, penyerahan objek sengketa, pelelangan, dan pembayaran. Yang keempat yaitu ketentuan tentang penyanderaan. Oleh karena itu, eksekusi dalam dirinya sudah mengandung pengertian paksaan dari pejabat umum. Hukum acara perdata telah secara rinci mengatur siapa yang memerintahkan dan memimpin paksaan itu, dan bagaimana cara paksaan itu dilakukan, sehingga isi putusan itu dapat direalisir. Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai asas-asas eksekusi dan juga jenis-jenis eksekusi yang akan disampaikan oleh Dafa Miftahun Nisa. Saya Dafa Miftahul Nisa, NIM 55. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas eksekusi. Asas-asas eksekusi itu ada 5. Yang pertama itu ada putusan hakim yang dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap. Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati atau juga dipenuhi oleh tergugat dan sudah tidak ada lagi upaya hukum. Nah, dari asas yang pertama ini ada beberapa putusan yang dikecualikan. Yang pertama itu ada putusan serta-merta, yang kedua ada putusan provinsi, yang ketiga ada putusan perdamaian, dan yang keempat itu ada gros akta hipotek atau pengakuan hutang. Kemudian yang kedua itu ada putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum. Maksudnya pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujudnya dari adanya perkara yang berbentuk jurisdicto contentiosa, bukan jurisdicto voluntaria, dengan bercirikan bahwa perkara bersifat sengketa atau bersifat partai, di mana ada penggugat dan juga ada tergugat. Proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan juga tergugat. Kemudian asas yang ketiga itu ada putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Maksudnya bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam berperkara itu secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya, apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi itu sudah tidak diberlakukan lagi. Kemudian yang keempat itu ada kewenangan eksekusi. Hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Nah, hal ini itu tertera dalam pasal 195 ayat 1 dan juga pasal 206 ayat 1. Nah, maksudnya adalah bahwa pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung ini tidak mempunyai kewenangan untuk hal itu sekaligus terhadap putusannya sendiri. Sehingga kewenangan tersebut itu hanya ada dalam ketua pengadilan tingkat pertama, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir. Nah, kemudian asas yang kelima nih, yaitu eksekusi ini harus sesuai dengan amar putusan. Maksudnya apa yang dibunyikan oleh amar putusan itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu, keberhasilan eksekusi itu diantaranya ditentukan juga oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.
Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis eksekusi. Jenis-jenis eksekusi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu dengan sukarela dan yang kedua itu dengan paksaan. Dengan sukarela ini artinya maksudnya yang dikalahkan melaksanakan sendiri nih putusan pengadilan tanpa ada pihak lain yang memaksanya. Kalau dengan paksaan ini yaitu menjalankan putusan pengadilan yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan itu secara sukarela. Dibunyikan oleh amar putusan itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu, keberhasilan eksekusi itu diantaranya ditentukan juga oleh penjelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim. Kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis eksekusi. Jenis-jenis eksekusi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu dengan sukarela dan yang kedua itu dengan paksaan. Dengan sukarela ini artinya maksudnya yang dikalahkan melaksanakan sendiri nih putusan pengadilan tanpa ada pihak lain yang memaksanya. Kalau dengan paksaan ini yaitu menjalankan putusan pengadilan yang merupakan suatu tindakan hukum dan dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah disebabkan ia tidak mau menjalankan putusan itu secara sukarela. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam eksekusi dan juga prosedur eksekusi yang akan disampaikan oleh Bella Salsabila. Ya, selanjutnya ini ada macam-macam eksekusi. Beberapa macam eksekusi. Yang pertama ada eksekusi real. Eksekusi real adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa melalui progres pelelangan. Yang kedua ini ada eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi real, di mana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi real, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai dengan uang. Selanjutnya ini ada eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Seseorang tidak dapat dipaksakan melakukan suatu perbuatan, tetapi pihak yang menang dapat meminta hakim agar kepentingan yang diperolehnya dinilai dengan uang. Selanjutnya ini ada prosedur eksekusi. Dalam prosedur eksekusi ini terdapat dua hal. Yang pertama, surat permohonan eksekusi. Dalam pasal 196 HIR ditentukan bahwa untuk dapat melaksanakan suatu putusan hakim secara paksa oleh pengadilan negeri, maka pihak yang memenangkan perkara mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada KPN yang bersangkutan agar putusan dilaksanakan. Selanjutnya ada e-mining. Selanjutnya KPN berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan dan memperingatkannya supaya ia memenuhi putusan itu dalam jangka waktu 8 hari, yaitu yang terletak dalam pasal 196 HIR. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tata cara sita eksekusi dan juga syarat-syarat pokok keabsahan tata cara sita eksekusi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Fairuz Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz Ramadan, mahasiswa program studi hukum keluarga semester 5. Kali ini saya ingin memaparkan sedikit materi pelaksanaan putusan eksekusi dalam mata kuliah Hukum Masyarakat Perdata. Di dalam pelaksanaan putusan eksekusi adanya tata cara eksekusi.
tata cara sita eksekusi, yakni itu ada 7. Yang pertama, berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian yang kedua, dilaksanakannya itu adanya jurusita atau panitra. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan sita eksekusi itu harus menghadirkan 2 orang saksi. Kemudian di dalam sita eksekusi tersebut dilakukannya di tempat. Yang kemudian harus membuat berita acara sita eksekusi. Kemudian adanya penjagaan yuridis barang yang disita. Kemudian ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi. Kemudian yang harus dipatut kita detailkan itu, kalau kita mempunyai suatu hutang atau apalah, ada panitra datang ke kita diberikan atau dilaporkan adanya beritaan barang yang disita. Kalau kita tidak hadir yang sebagai pelaku, maka tidak dapat menghalangi adanya sita eksekusi. Kemudian adanya syarat-syarat pokok keabsahan tata cara dalam sita eksekusi. Yang pertama itu, barang yang disita benar-benar milik pihak yang tersita, kan? Kemudian mendahulukan penyitaan barang yang bergerak, dan apabila tidak mencukupi berarti dilanjutkan terhadap barang yang tidak bergerak. Nah, ketika tahap 2 itu sudah selesai, maka sampailah pencapaian batas jumlah yang dihukum kepada pihak yang kalah. Itulah syarat-syarat dalam sita eksekusi. Tadi sebelumnya adalah tata cara sita eksekusi. Mungkin itu aja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 9 yang membahas mengenai pelaksanaan putusan atau eksekusi. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami materi ini, dan juga mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam presentasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.